Salafi yang kita bicarakan itu maksudnya Wahabi. Dan Wahabi dengan Salafi itu tidak ada bedanya. Maksudnya Salafi yang sekarang ini, maksudnya Salafi Wahabi itu. Wahabi ini pada awalnya dulu bangga dengan nama Wahabi. Wahabi ini nama kebanggaan dulu. Di kitab-kitab Wahabi periode awal itu nama kebanggaan. Kemudian tahun 1343 Hijriah, sekitar 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, Raja Saudi, Raja Abdul Aziz, setelah Saudi Arabia ini stabil dan kuat, Raja Abdul Aziz ini ayahnya Raja Salman yang sekarang ya. Raja Abdul Aziz ini punya rencana memerangi negara-negara Arab sekitarnya, seperti Irak, Yordania, Syria, Lebanon, dan Yaman dan lain-lain. Mengapa? Maunya disatukan pada kerajaan Saudi Arabia. Itu rencana Raja Abdul Aziz. Ketika rencana ini sudah matang, pasukannya sudah siap untuk perang, tiba-tiba turun surat dari Raja Inggris. Apa kata Raja Inggris? Jangan menyatukan negara-negara Arab sekitarnya menjadi negara Saudi, jangan. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Akhirnya Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi negara Arab sekitarnya. Mengapa? Dilarang oleh bosnya Raja Inggris. Jadi dulu Saudi Arabia itu berdirinya atas konspirasi dan bantuan Inggris. Cuma lama-lama Inggris ini digeser oleh Amerika. Datang pendatang baru yang namanya Amerika itu. Nah, setelah Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi negara-negara Arab sekitarnya, tentaranya pecah. Yang separuh memisahkan diri dan mengkafirkan Raja Abdul Aziz. Mengapa kafir? Karena gak mau memerangi orang-orang musyrik. Sementara anak buahnya Raja Abdul Aziz menyesatkan mereka karena menjadi khawarij, menentang imam yang sah. Akhirnya Raja Abdul Aziz berperang, mantan anak buahnya atas bantuan Inggris dibantai mereka. Dari situ nama Wahabi akhirnya menjadi buruk citranya, jelek nama Wahabi. Mengapa? Membantai kawannya sendiri. Sehingga sejak saat itu, kalau ada hal-hal yang jelek-jelek, orang bilang itu Wahabi itu. Itu maling Wahabi, itu nakal Wahabi. Dari sini orang-orang Wahabi menjadi malu dengan nama Wahabi. Karena merasa malu dengan Wahabi, Wahabi ganti nama menjadi Salafi. Jadi Salafi itu sebenarnya pergantian nama dari Wahabi. Kemudian Wahabi ini pakai nama Salafi, ternyata tidak berhasil menaikkan citra mereka. Akhirnya sebagian Wahabi ganti nama lagi. Pakai nama apa? Sebagian Wahabi pakai nama Ahlul Hadis wal Athar. Kalau ditanya, kamu pengikut siapa? Pengikut Ahlul Hadis wal Athar. Itu sebagian Wahabi. Jadi mereka ini memang suka ganti-ganti nama. Namanya sendiri yang sudah dibikin oleh bapaknya itu diganti itu. Ini Wahabi. Jadi Wahabi ya Salafi itu. Ya Wahabi mengaku Salafi, pengakuan mereka. Kalau menurut kita, Salafinya Wahabi itu singkatan. Apa? Salafi itu artinya salah fikir. Orang-orang yang salah mikir ya Wahabi. Ini pertanyaan yang pertama ya, tentang sejarah ringkas Wahabi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, toleransi dengan Wahabi. Kata para ulama, bersahabat dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Bersahabat ya, bersahabat. Kalau persahabatan itu secara zahir saja itu hukumnya makruh.
Secara zahir artinya bagaimana? Jumpa, menyapa, basa-basi itu makruh itu. Kalau persahabatannya secara zahir. Kalau persahabatan secara batin, sampai saling curhat, saling tahu rahasia, itu hukumnya haram. Yang bagus itu ya cuekin aja Wahabi itu. Harusnya begitu. Karena kita basa-basi makruh itu. Kalau baik betul malah haram itu. Kira-kira pilih makruh, pilih haram itu. Jadi begitu. Nah, kalau masalah berjamaah kepada Wahabi, hukumnya bagaimana? Hukumnya sah, tetapi makruh. Kalau makruh, kalau misalnya gak ada imam lagi kecuali imam Wahabi, apa bermakmum, apa sholat sendiri? Ulama kita khilaf. Sebagian ada yang bilang sebaiknya